Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dan kepada warga Keling khususnya yang beragama Islam, saya mengambil kesempatan di sini mengucapkan selamat menyambut bulan Ramadan, bulan yang benar-benar suci bagi umat Islam. Kalau kita lihat ya, di dalam Keling ini, kenapa saya benar-benar pergi kepada peraturan sebagai satu contoh, kita harus mendapat sertifikasi syariah, itu yang pertama. Dan kenapa juga produk-produk yang telah diuji halalnya itu yang saya kedepankan dalam bisnes ini. Yang pastinya Bapak Ibu, saya rasa Anda juga seperti saya juga, memang mengejar kekayaan, mengejar kesuksesan itu penting dalam kehidupan kita. Tapi kita cuba pastikan bahawa kesuksesan ataupun kejayaan ini sesuatu yang mengikut sunnah Rasulullah. Ya. Kalau kita lihat sebagai satu contoh, salah satu pengusaha Islam yang benar-benar terkenal yaitu Abdurrahman bin Auf, ya, seorang pedagang yang diibaratkan sampai orang hairan, sampai dia pernah mengatakan bahawa saya pun nggak tahu apa benar-benar yang terjadi pada saya, sehingga apabila saya mengangkat batu pun di bawah batu itu terdapat permata. Sampai begitu sekali, ya. Sebenarnya apabila dikaji oleh para sahabat, ini disebabkan adalah kerana barokahnya itu. Nah, kalau kita menceritakan tentang barokah ini, memang agak sulit. Tapi kalau ini benar-benar kita mendapatkan barokah ini, ya, insya-Allah dia akan melipat ganda setiap apa yang kita lakukan ini, ya. Jadi kalau kita mengkaji salah satu sifat Abdurrahman bin Auf ini, dia tidak pernah melakukan sesuatu perkara yang mungkar, ya, sehinggakan sesuatu perkara yang syak ditinggalkan, yang jelas halalnya, thayyibnya, itu yang dilakukan, ya. Dan sebab itulah kenapa Allah amat menyayangi dan merestui Abdurrahman bin Auf ini, sehinggakan apabila terjadi setelah berlaku perang Uhud sebagai satu contoh, ya, apabila Abdurrahman bin Auf mensedekahkan, menginfakkan hartanya kepada mereka yang terlibat dalam peperangan itu, Utsman bin Affan, seorang pedagang yang sukses, kaya, salah seorang sahabat Rasulullah, dia juga mengambil harta sedikit pembahagian yang telah diberi Abdurrahman bin Auf. Bila ditanya oleh sahabat, kamu terkaya, kamu pedagang yang sukses, kenapa kamu mengambil apa yang diberikan oleh Abdurrahman bin Auf ini? Aku bukan mau mengambil hartanya itu, tapi aku ingin mendapatkan barokahnya itu. Jadi untuk itu, di bulan yang mulia ini, saya menyeru kepada ahli-ahli Keling, family keluarga Keling ini, memang penting kita melakukan bisnes ini. Tapi jangan kita melanggar peraturan yang telah disebutkan di dalam kod etik kita ini, sehingga kan walaupun kita dapat uang, walaupun kita dapat hasil, maka uang dan hasil itu tidak akan jadi barokah. Seperti contoh, banyak yang terjadi daripada kalangan kita yang menipu harga banyak, sehingga akan membuat orang lain sulit berbisnes sebab kita menipu harga. Kadang-kadang kita melebihkan sesuatu itu terlalu berlebihan, menjanjikan terlalu berlebihan, dan ini sebenarnya akan menghilangkan barokahnya itu. Dan kadang kalau kita hairan, uang kita dapat, tetapi kenapa kita hidup susah? Ini disebabkan tidak dapat keberkahannya itu. Jadi kalau perkara ini pernah kita lakukan, pernah saya ataupun anda lakukan, kita ambillah iktibar daripada bulan suci Ramadan ini, supaya kita tinggalkan perkara ini, lawan nafsu ini, semoga insya-Allah keberkahan akan terjadi di dalam bisnes kita ini. Kita lihat macam produk. Kenapa kita mengambil toothpaste Mukmin ini? Kenapa salah satu produk yang kita jualkan toothpaste ataupun sikat gigi Mukmin ini? Kita faham bahawa salah satu dia punya kandungan utamanya adalah siwak, kayu siwak, ya. Jadi kita faham Rasulullah tu sehingga di saat akhirnya, dalam keadaan tidak berdaya saat akhirnya, diibaratkan kita membicarakan sakaratul maut, sedang menunggu Israel, malaikat Israel turun, itu pun dia minta kepada Fatimah, tolong berikan siwak itu. Dia mau gigit siwak itu, betapa dekat dia dengan siwak ini, menyucikan giginya dengan siwak ini. Jadi kali ini Bapak Ibu, dan sebab itulah dengan sikat gigi ini ada siwak ini, kita bukan mengambil, selain daripada kita ingin menyucikan gigi kita ini, membersihkan gigi kita ini,
kita mengambil, kalau kita benar-benar cinta kepada Rasulullah, kita membayangkan bahawa siwak itu, kita mengambil siwak ini untuk kita membersihkan gigi kita ini. Mudah-mudahan kita dapat mengikuti sunnah Rasulullah. Contoh yang pertama. Contoh yang kedua, kita salah satunya adalah sebagai satu contoh madu. Saya rasa kita faham bahawa madu ini adalah salah satu produk yang dibisnes oleh Rasulullah di saat Rasulullah berniaga. Kerana dalam Al-Quran memang ada menyebut tentang madu ini. Jadi cukup luar biasa tentang madu ini yang bisa menyembuhkan berbagai-bagai penyakit. Apatah lagi dalam COVID-19 ini. Orang mencari-cari apakah obat untuk menghilangkan penyakit virus COVID-19 ini. Kalau kita percaya kepada sunnah Rasulullah, pada saya adalah kita akan mengambil madu ditambah lagi dengan propolis platinum kita ini, kait-kait dengan begitu ni, dan insya-Allah saya rasakan sistem imunisasi tubuh badan kita ni akan kuat, akan bisa melawan bakteri-bakteri yang akan menyerang kita ni. Kerana kita harus penting menjaga kesihatan kita ini. Dan kita juga ada klorofil. Kita faham klorofil ini adalah alfalfa. Banyak riwayat tentang alfalfa inilah kalau kita menghuraikan ini sebagai satu contoh yang dia punya akarnya terlalu dalam ya, terlalu dalam. Kurang lebih dalam 30 kaki ke begitu ya. Dia punya pucuknya tidak terlalu tinggi. Jadi sehingga kan apa saja yang terdapat dalam tanah itu, galian mineral yang terdapat dalam tanah itu diseratkan oleh akar alfalfa ini. Dan sebagai manusia, umat muslim, kita meyakini, mempercayainya, mengimaninya bahawa kita diperbuat daripada tanah. Jadi galian tanah ini yang terdapat dalam tanah ini penting buat tubuh kita. Kalau ini dapat kita seratkan, ini juga akan bisa insya-Allah menyihatkan tubuh badan kita ini. Kalau kita kaji dalam sisi alfalfa, maksud alfalfa itu tadi. Banyak lagi lah ya yang saya boleh kaitkan ya tentang produk-produk yang benar-benar akan membantu kita, bukan setakat kita menjaga kesihatan kita saja, malahan kita membantu konsumen kita, menjaga kesihatan konsumen kita, family kita, dan mudah-mudahan insya-Allah kita akan mendapat rezeki yang barokah, halal dan thayyiban ni tadi ya. Mudah-mudahan kita semua akan terus sehat, panjang umur, hidup dalam keadaan ceria dan bahagia sementara menanti hari-hari akhir kita, kerana pastinya sehebat-hebat manusia kita satu hari nanti akan kembali untuk menghadap Sang Pencipta. Tapi di saat sebelum itu, tanggungjawab kita, kalau kita sayang kepada yang mencipta kita, kita sayang kepada Rasulullah, ingat tanggungjawab kita adalah menjaga kebersihan dan kesihatan kita. Ini adalah ibadah. Pastikan anda tetap sehat, ceria, bahagia bersama dengan bisnes dan produk Healing ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.